Kemiskinan bukan hanya soal angka, tapi tentang manusia, cerita hidup, dan harapan yang terus dicari. Di tengah pesatnya pembangunan Jawa Timur, ada wajah-wajah yang luput dari gemerlap modernitas. Mereka yang bertahan di batas ketercukupan. 5 daerah, Ponorogo, Magetan, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Masing-masing punya cerita, namun saling terhubung oleh satu benang merah, yaitu persoalan sosial dan ekonomi yang tak pernah benar-benar selesai. Dalam dokumenter ini, kita akan menyelami realitas kemiskinan dari dekat, melalui lensa sosiologi perkotaan dan industri. Bukan sekedar melihat data, tapi memahami struktur yang melingkupi kehidupan mereka. Dalam kajian sosiologi perkotaan dan industri, kemiskinan tidak dilihat mata-mata sebagai kekurangan materi. Ia adalah akibat dari relasi sosial, distribusi sumber daya, dan posisi masyarakat dalam struktur ekonomi yang timpang. Teori ketergantungan menjelaskan bagaimana daerah pinggiran menggantungkan hidup pada pusat kota, tanpa kuasa atas hasil produksinya sendiri. Teori marginalisasi menyoroti bagaimana kelompok masyarakat tertentu tersisih dari proses pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di wilayah ini masih berada di atas rata-rata provinsi. Misalnya, Bojonegoro dikenal sebagai daerah penghasil migas, namun distribusi kesejahteraannya masih belum merata. Urbanisasi yang tidak terkontrol juga mendorong terciptanya kantong-kantong kemiskinan baru, terutama di wilayah perbatasan kota dan desa. Teori bisa menjelaskan, data bisa menguatkan, tapi wajah kemiskinan akan lebih terasa saat kita menengok langsung kehidupan mereka yang terdampak. Kemiskinan bukan hanya tentang masalah tidak adanya uang saja, melainkan yaitu sebuah kondisi krisis ekonomi atau cerminan dari ketimpangan sosial, keterbatasan akses, dan minimnya kesempatan untuk hidup layak. Di beberapa kota di Jawa Timur, kemiskinan hadir dalam banyak bentuk dan rupa, dan juga di banyak tempat. Dan oleh karena itu solusinya pun tidak bisa disamaratakan antara kota yang satu dengan kota yang lainnya. Maka harus dipahami bahwa untuk mengatasi kemiskinan ini harus berbasis lokalitas, yaitu artinya pendekatan yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakter masyarakat setempat. Tidak bisa asal menggunakan cara dari kota A yang lalu diterapkan di kota yang lainnya. Kemiskinan di Jawa Timur tak terbatas pada manifestasi numerik semata, namun ia merupakan ekspresi yang selalu berteriak yang menjadi representasi dari ketertindasan dan eksploitasi struktural. Ia merupakan cerita yang berbisik dalam senyap mengenai keterbatasan yang diwariskan, tentang ketidakberdayaan yang dilestarikan, dan mengenai intervensi yang terselubung dalam bayang-bayang. Kemiskinan di wilayah Jawa Timur seperti Ponorogo, Magetan, Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro memiliki karakteristik yang berbeda, namun berakar dari persoalan struktural seperti akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan, ketimpangan pembangunan antar kota dan desa, eksploitasi sumber daya alam tanpa kesejahteraan merata, dan minimnya pemberdayaan masyarakat lokal. Kemiskinan di Jawa Timur bukan sekedar soal angka. Ia adalah wajah-wajah yang nyata. Ia adalah cerita tentang keterbatasan yang diwariskan dan harapan yang terus dinyalakan. Kemiskinan bukan hanya sekedar angka dalam grafik. Ia adalah wajah-wajah yang kita jumpai di jalanan. Ia adalah cerita yang mengalir dari rumah-rumah baru, dari lahan-lahan kering, dari upah yang tidak sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan. Ia adalah pengalaman hidup, bukan hanya sekedar konsep ekonomi. Lewat film ini kami menelusuri denyut kehidupan di 5 kabupaten di Jawa Timur: Ponorogo, Magetan, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Daerah-daerah yang secara administratif berkembang,
namun masih menyimpan kantong-kantong ketimpangan sosial yang mendalam. Kemiskinan bukan semata-mata soal materi yang tidak ada, melainkan akses yang tak merata dan peluang yang tertutup. Di balik wajah yang kita lihat di Magetan, Ponorogo, Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban, terdapat kisah-kisah yang bertahan dan berjuang. Sosiologi memberi kita cara pandang bahwa setiap masalah sosial bisa kita pahami jika kita mau duduk bersama, mendengarkan, dan bertindak. Masyarakat bukan objek pembangunan. Mereka adalah pelaku utama yang punya kuasa untuk menentukan masa depan. Kemiskinan bukan hanya tentang masalah tidak adanya uang saja, melainkan yaitu sebuah kondisi krisis ekonomi atau cerminan dari ketimpangan sosial. Ketika desa dilupakan, kota akan pincang. Ketika suara pinggiran diabaikan, maka pembangunan akan timpang. Kita tidak sedang menyelesaikan semuanya hari ini, tapi kita sedang memulai suatu gerakan kecil dari ruang kelas menuju masyarakat.